Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Effendi Ramadhani, NIM 20200130206. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas UCP 1 mata kuliah Ilmu Hayat dan Ilmu Bumi. Untuk yang pertama yaitu bagaimana fenomena perubahan kesuburan dan populasi yang terjadi secara global. Tingkat kesuburan, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seseorang perempuan sedang mengalami penurunan. Jika angkanya jatuh di bawah 2,1, maka angka populasi dunia mulai menurun. Yang kedua, pada 1950 seorang perempuan rata-rata melahirkan 4,7 anak sepanjang hidupnya. Riset di Institut Metrik dan Evaluasi Kesehatan di University of Washington, Amerika Serikat menunjukkan bahwa tingkat kesuburan global hampir turun 50% menjadi 2,4 pada 2017. Studi mereka yang dipublikasikan di jurnal ilmiah The Lancet memperkirakan angka itu akan turun di bawah 1,7 pada tahun 2100. Akibatnya, riset memperkirakan jumlah populasi dunia akan mencapai puncaknya pada sekitar tahun 2064 dengan 9,7 miliar orang sebelum turun ke 8,8 miliar pada akhir abad. Kita lanjut. Kenapa tingkat kesuburan turun tajam? Tingkat kesuburan mengalami penurunan bukan karena berkurangnya jumlah sperma atau hal-hal lain yang bisa disinggung jika membahas fertilitas. Namun ini karena lebih banyak perempuan yang teredukasi dan bekerja. Hal ini ditambah dengan meluasnya akses ke kontrasepsi, sehingga perempuan bisa memilih untuk memiliki anak dalam jumlah yang lebih sedikit. Dari beberapa aspek, turunnya tingkat kesuburan sebenarnya adalah gambaran sebuah kesuksesan. Kita lanjut. Negara mana yang paling berdampak? Yaitu pertama Jepang, kedua Italia, terus Spanyol, Portugal, Thailand, Korea Selatan, Cina. Untuk populasi yang Jepang diperkirakan turun dari 128 juta pada 2017, jumlah tertinggi kekurang dari 53 juta pada akhir abad. Populasi di Italia juga diprediksi akan turun secara dramatis dari 61 juta ke 28 juta dalam periode yang sama. Mereka adalah bagian dari 23 negara yang juga meliputi Spanyol, Portugal, Thailand, Korea Selatan yang populasinya diperkirakan turun dari lebih dari setengahnya. Cina yang sekarang menjadi negara dengan populasi terbesar di dunia diperkirakan akan mencatat jumlah penduduk terbanyak dengan 1,4 miliar orang dalam waktu 4 tahun ke depan. Populasi Cina akan turun hampir setengahnya menjadi 732 juta pada 2100. Untuk soal kedua yaitu apa hubungan keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas lingkungan. Kemiskinan terjadi karena kerusakan lingkungan atau sebaliknya. Lingkungan rusak karena adanya kemiskinan pada wilayah sekitar. Hubungan sebab akibat tersebut dapat terus-menerus berlanjut membentuk suatu siklus yang tidak berujung. Pada kondisi seperti ini, kemiskinan akan semakin parah dan lingkungan semakin rusak. Pertumbuhan penduduk juga sangat berpengaruh terhadap kemiskinan karena manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian yang akan menyebabkan penduduk kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehingga akan berimbas pada meningkatnya kemiskinan di masyarakat tersebut. Itu untuk soal ketiga. Mengapa hewan besar dan ganas itu langka? Apa kaitannya dengan piramida makanan?
Banyak faktor yang mempengaruhi langkanya hewan besar dan buas. Salah satunya adalah kelangkaan makanan tersebut. Kaitannya pada piramida makanan adalah pada rantai makanan tersendiri. Hewan buas adalah puncak dari rantai makanan. Jika makanan dari hewan buas banyak diburu oleh manusia, mengakibatkan sulitnya hewan buas untuk berburu makanan dan dapat mengakibatkan kepunahan dari hewan buas tersebut. Begitulah video singkat presentasi saya untuk memenuhi tugas ujian capaian pembelajaran 1 mata kuliah ilmu hayat dan ilmu bumi. Bila ada salah dan tutur kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.